Bener nggak? Seri aja ogah orang Betawi mah. Apalagi di kampung-kampungnya FBR, Forum Betawi Rempuk, betul ya? Dari mulai zaman Kiai Fadhali, Bang Fahmi sampai sekarang kaulnya Bang Jamil, Allahumma, semuanya dekat banget sama ulama. Jadi kalau seandainya orang Betawi nggak bisa dijauhin tuh sama ulama, sama kiai, sama habaib, nggak bisa. Apalagi diadu domba, nggak bakal bisa tuh. Cari penyakit. Kalau Betawinya diojok-ojok suruh musuhin ulama, cari penyakit namanya. Kenapa? Mohon maaf, Betawi kalau nggak bisa pukul pasti bisa ngaji. Orang bisa ngaji udah pasti jago pukul. Betul apa kagak? Jadi jangan main-main. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Rifki tanya sekali lagi, Bu, ibu waktu hamil berat nggak, Bu? Capek nggak, Bu? Capek. Bapak? Bapak nggak ngaku, Bu. Bu, waktu hamil capek nggak? Berat nggak? Bapak? Mohon maaf, Bu, ibu berat, ibu capek, bapak 2 kali lipat. Kenapa? Nyari duitnya ekstra. Buat apa? Biaya persalinannya. Ibu baru ngasih tespek, anak udah ada di otak bapak, Bu. Jadi jangan main-main. Lu mah enak, Bang, lu tinggal gue yang bunting, gue yang brojol. Lu mah enak. Siapa yang bilang? Nah, lu brojol, bayar bidan dari siapa? Pinjol, main selot gitu. Sembarangan Pak dia kalau ngomong tuh. Bu, ibunya Nabi nggak ngerasain, Bu, nggak ngerasain berat, nggak ngerasain capek. Sampai ditanya Pak sama sahabatnya, wahai Aminah, aku tidak melihat engkau dalam keadaan beban. Aku tidak melihat engkau dalam keadaan berat. Apa yang membuatmu wahai Aminah? Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan. Apa dari kita ini? Apa dari kisah ini? Apa manfaatnya? Bahwa kita diajarin sama Rasul dari zaman Nabi ada di dalam kandungan, Nabi udah ngajarin kita. Anak muda, bahwa Nabi di dalam kandungan enggak pernah yang namanya bikin susah orang tua. Nabi Muhammad di dalam kandungan tahu adab, tahu akhlak kepada orang tua. Kita udah orang tua susah hamilin kita, dibawa kemana-mana, kondangan ngikut, arisan ngikut, nggosip ngikut, ngapain aja ngikut. Udah begitu lahir disusahin banget sama anak. Yang salah mah sebenarnya bukan anak, yang salah orang tua, kurang tegas aja. Makanya korban bully banyak banget. Tuh lihat tuh SMA 72 dibom Pak, bom. Duar. Bukan cetar, bukan, itu petasan banting. Bom Pak, bom. Bagaimana itu bom bisa masuk ke dalam sekolahan? Ada yang bilang ini anak korban bully, karena sakit hati dibom teman-temannya lagi sholat Jumat. Tuh kalau sholat pada mati, husnul khotimah. Kenapa? Nabi SAW manusia yang ngajarin kita akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di dalam diri Nabi terdapat peringai akhlak adab yang paling baik. Enggak pernah nyakitin hati orang. Tuh lo dengar, Bu, tuh. Oi, Bu, lu yang paling sering begitu tuh. Bukan sama tetangga, tapi sama lakinya. Betul ya Pak? Tuh lihat tuh jeritan suara suami. Bu, sama suami jangan galak-galak. Nabi Muhammad mah disayang banget sama Siti Aisyah, Siti Khadijah. Bu, mau masuk surga kagak? Ngimpi model begini masuk surga ya. Mohon maaf Pak, kita Pak yang namanya laki-laki surga jaminan Pak. Jujur, bini nggak ngurusin kita, lu tenang aja.
Lu tenang, Allah ciptain namanya bidadari, Pak. Lu tahu bidadari, Pak? Lu tahu bidadari kagak? Saya ceritain bidadari ilernya doang boleh? Iler. Iler bidadari setetes turun ke bumi, wanginya sebumi. Beda nggak sama iler bini lu? Beda. Mohon maaf Pak, istri titipan Allah, anak titipan Allah, harta titipan Allah, diri kita titipan Allah. Jangan terlalu cinta yang begini nih. Yang begono. Ngapain? Udah Bapak nikmatin aja ibadah. Kalau suami saya tukang, istri saya tukang ngomel, emang bawaan lahir. Karena Allah ciptain perempuan itu hidupnya sehari semalam itu 20.000 kata, Pak. Lu tahu 20.000 kata? Lu catat aja di buku, banyak, Pak. Makanya dia kalau ngomong nggak bisa sekali. Tuh perempuan tuh. Gitu kan ya? Bang Jamil juga begitu nggak bininya? Oh kalau kelihatan ibu istrinya Bang Jamil mah baik. Tahu dicekek. Ibu yang mana? Ada orangnya ada di rumah. Mana orangnya? Oh ini dia, masya Allah kan main. Gue jadi takut madep sono. Gue takut. Kita laki-laki kalau ngomong dikit, Pak. Kenapa Allah ciptain kita 10.000 kata per hari itu kalau penting banget? Kalau nggak penting laki nggak bakal ngomong. Makanya ibu kalau WhatsApp suami panjang lebar, Bang di mana? Udah makan apa belum? Jawabannya BLM. Bener nggak? Bang hati-hati pulangnya ya. Jawabannya I-Y. Tahu kan? Itu laki-laki, Bu. Ibu mau ngomong panjang lebar perhatian, tetap jawabannya simpel. Karena laki-laki nggak banyak ngomong tapi banyak mikirnya. Gimana pulang ngakalin istrinya? Lah emang begitu, Bang. Lu nggak usah pakai kecekakak-cekikik, lu mesem-mesem. Maafin, Bu, pernah rogoh kantong suami. Lagi nyuci, pernah rogoh kantong suami. Ada nemu duit. Lu makan, ngomong, diambil gitu ngomong nggak? Haram. Balikin. Lu main cuci, alhamdulillah ini rezeki. Bukan. Itu haknya dia. Lu main nyelip-nyelip aja. Kecuali suaminya bakhil, suaminya pelit, merki, medit, koret. Wah tuh semua gue borong tuh. Bangsa tiap hari tempe tahu. Pantas keluarganya pada darah tinggi. Duit banyak, tempe tahu. Kalau suaminya pelit, bakhil, koret, merdit, ambil duitnya. Ambil. Kalau pelit, ini kelihatan mukanya orang-orang baik suaminya tuh. Semuanya terbuka ya Pak ya. Tuh lihat. Makanya Pak, surga paling banyak laki-laki Pak, modelan kayak kita. Bapak nggak usah ngomong, saya udah tahu. Tuh lihat muka-muka penuh dengan tekanan. Termasuk yang di belakang gua. Nabi SAW bilang di dalam salah satu hadis, saat pulang Isra wal Mi'raj, Nabi terdiam, Nabi nggak makan selama 3 hari, cuman hanya merenung dan berdoa meneteskan air mata. Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, makan. Apa yang membuatmu enggan makan? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka. Yang aku melihat di dalam neraka, isinya paling banyak adalah apa? Buaya. Gile Pak. Di neraka paling banyak buaya. Paling banyak perempuan. Buaya. Kenapa Bu? Kenapa enggak Pak? Karena sebenarnya yang buaya perempuan Pak. Yang paling ngasih banyak PHP perempuan Pak. Betul nggak? Lihat di jalanan banyak orang gila kagak? Yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki korban PHP perempuan Pak. Hahaha. Bu. Tapi insya Allah orang-orang sini mah ahli sorga.
calon istri-istri solehah, calon bidadari-bidadari surga,